Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3B. Kami ingin untuk melakukan tugas video akhir untuk dari judul 6. Itu saya sendiri adalah Hanif Daul Haq. Perkenalkan nama saya Nuzai Diri. Saya Muhammad Taufik Saputra. Saya Cindy Putri Lestari. Dan saya Ramdhani Ahmad. Oke, kalau begitu kita akan langsung aja ke percobaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Daul Haq, salah satu anggota dari kelompok PKSI 5B. Jadi di sini saya akan melakukan pembelian domain di dalam website Hostinger. Oke, untuk langkah awalnya kita pergi ke dalam harga. Di sini kita temukan ada website builder, VPS hosting, tapi di sini kita membeli domainnya. Kita pilih domain. Nah, di sini kita namakan dulu nih domain yang kita mau. Oke, di sini udah ada untuk kelompok PKSI 5B. Kita cari. Dan di sini langsung keluar untuk harga-harga dan promo-promo yang ada. Jadi di sini kita bisa untuk membeli yang paling murah terlebih dahulu. Di sini ada banyak pilihan. Untuk yang paling murah mungkin di domain.online ini. Oke, mungkin kita bisa beli domainnya. Oke, kemudian di sini untuk durasinya itu 1 tahun dengan harganya menjadi 22.000. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam pembeliannya. Oke, di sini daftar lebih dahulu. Kita daftar. Oke, lanjut. Di sini ada menggunakan berbagai macam metode. Ada PayPal, cicilan, BCA. Nah, di sini yang paling mudah itu ini dari kirisnya. Kita pencet buat agen pembayaran. Nah, di sini langsung tertera kirisnya. Mungkin kita bisa untuk melakukan pembelian terlebih dahulu. Oke, di sini untuk pembeliannya berhasil. Nah, di sini kita akan mengajukan pengisian biodata. Oke, mungkin bisa isi dulu. Oke, di sini sudah untuk pengisian biodatanya. Kita lanjutkan. Ini kita lain kali, tidak mau. Oke, di sini sudah untuk tampilan awalnya dalam ketika pembelian domain. Jadi di sini kita sudah membelinya dan kita menunggu verifikasinya. Oke. Mungkin sekian untuk pembelian dari domain di website Hostinger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 2315061042. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan domain yang telah dibeli sebelumnya ke Cloudflare. Nah, di mana digunakan agar domain kita ini bisa diakses dan diatur melalui Cloudflare. Nah, pertama-tama kita login terlebih dahulu untuk masuk ke website Cloudflare-nya. Nah, setelah login, kita tuh loginnya menggunakan akun Google. Nah, setelah kita berhasil login menggunakan akun Google, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah kita berhasil login dan tampilannya sudah seperti ini, kedua, kita dapat mencari atau menambahkan domain di bagian domain dan menekan tombol onboard domain. Nah, kita add di sini, kemudian kita klik connect a domain. Nah, udah tampilannya udah connect a domain seperti ini. Kita bisa masuk
masukin terlebih dahulu nama domain yang sebelumnya udah kita beli. Nah, namanya itu kelompok PKSI 5B online. Nah, oke. Setelah kita masukin, kita bisa pencet ini continue. Nah, di sini setelah kita udah pencet continue, kita bisa memilih free saja dan kita klik yang free ini. Kita bisa klik. Setelah diklik, kita bisa melihat record apa saja yang ditambahkan secara otomatis oleh Cloudflare. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan record secara manual dan kita bisa tapi kita bisa saja secara default. Nah, kemudian kita bisa klik continue to activation saja. Nah, di sini kita bisa klik continue to activation. Udah. Terus kita bisa lihat nih. Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk ngubah NS awal di hosting menjadi NS yang diberikan oleh Cloudflare-nya, di mana ini kan kita bisa lihat nih, ini diberikan sama Cloudflare-nya nih. Nah, kita bisa klik ini. Boleh yang ini. Oke. Kita klik update. Nah, kemudian kita setelah itu kita kembali ke hosting dan masuk ke bagian domain yang udah dibuat sebelumnya. Dan nih, kemudian sebelumnya kita kembali lagi ke awal, ke bagian domain yang udah dibuat sebelumnya. Nah, terus abis itu kita kembali ke hostinger. Kita bisa pencet di bagian kelola. Oke, nah di sini kita sudah kembali terlebih dahulu ke hostingan dan masuk ke bagian domain yang dibuat sebelumnya. Nah, di sini kita udah masuk ke bagian domain yang udah kita buat sebelumnya. Kita bisa klik kelola dan di sini kita bisa ubah name servernya. Kita klik. Nah, di sini kita akan kita bisa klik bagian DNS. Di sini ada DNS name server, di mana di DNS name server ini kita akan mengubah name server menjadi yang diberikan oleh Cloudflare sebelumnya. Nah, kita bisa klik ganti name server. Nah, kita udah klik tadi ganti name server. Terus kita di sini klik untuk ganti name servernya. Di sini kita bisa isi name server yang udah diberikan oleh Cloudflare-nya. Di sini kita masukin dulu name servernya. Udah kita masukin di sini Nah, di sini ketika kita sudah mengganti name servernya yang udah dikasih oleh Cloudflare-nya, kita bisa klik simpan. Nah, di sini name server sudah diubah. Nah, jadi yang selanjutnya kita bisa kembali ke Cloudflare-nya dan menekan I update dari my name servernya. Ini bisa kita tutup. Baiklah, nah di sini selanjutnya ketika kita sudah berhasil mengubah di hostinger sebelumnya, nah di sini kita bisa kembali ke Cloudflare dan menekan bagian I update dari my name server. Nah, kita masuk lagi terlebih dahulu. Nah,
Nah, di sini ada untuk kita bisa klik nih, ada update dari my name server di bagian Cloudflare-nya. Nah, kita bisa klik, kemudian sudah. Nah, jadi untuk itu mungkin untuk dari pengupdatean name servernya, sekian penjelasan dari saya terkait bagaimana ngehubungin domain yang telah kita miliki ke Cloudflare agar bisa diedit dan diakses melalui Cloudflare-nya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saputra, NPM 23150107. Jadi di video ini saya akan melanjutkan proses Cloudflare tadi, yang mana di sini kita akan melakukan zero trust dan juga tunneling. Langsung saja. Kita masuk ke menu zero trust. Kita cek get started. Nah, zero trust ini digunakan untuk mengatur keamanan akses jaringan, akses tunnel, autentikasi, dan juga koneksi aman ke server lokal. Nah, di sini karena zero trust itu berbayar, jadi kita lanjutkan saja ke proses tunneling Cloudflare-nya. Jadi di bagian sidebar sini terdapat bagian networking. Terus kita ke bagian tunnel untuk membuat tunnel baru. Sini kita langsung saja create tunnel. Sini nama tunnelnya itu sama dengan nama domain tadi, yaitu kelompok PKSB 15. Kemudian langsung kita ke tunnel. Oke. Di sini kita memilih environment karena sistem operasi yang digunakan adalah Ubuntu 24, maka environment yang dipilih adalah Debian karena Ubuntu berbasis Debian. Oke, karena proses tunneling sudah selesai, maka selanjutnya dilanjutkan instalasi Cloudflare di Ubuntu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuzaim Biri, NPM 2315061079. Jadi di sini saya akan melakukan instalasi Cloudflare di Ubuntu. Jadi di sini kita sudah dapat kode install dari si Cloudflare dari si tunnelsnya tadi. Yang pertama, di sini yang harus kita lakukan itu kita harus update si Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu 22. Dan juga kita harus memastikan bahwa si Apache-nya sudah terinstall di Ubuntu. Di sini sudah terlihat bahwa sudah terinstall Apache di Ubuntu 22 saya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan instalasi si Cloudflare dengan kode installnya yang sudah dilampirkan. Nah, jadi di sini kita langsung saja install sesuai dengan kode yang sudah diberikan. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, di sini mungkin waktunya akan lumayan lama. Mungkin langsung saja ke proses setelah installnya selesai. Di sini sudah terinstall untuk Cloudflare-nya. Selanjutnya di sini kita menjalankan sudo service install. Di sini untuk menghapus si service yang lama, kita jalankan. Terus kita akan
Ini ternyata si servisnya memang belum ada dan belum terinstall. Selanjutnya kita ke install si service. Nah, jadi langsung saja kita paste dan kita jalankan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terinstall sukses di sini, dan di sini sudah ada notif bahwa si tunnel connection-nya successful. Lalu kita di sini klik continue atau next. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan subdomain, di mana kita di sini akan membuat sebuah subdomain. Nah, baik, selanjutnya kita di sini akan membuat subdomain dari si domain tadi. Di sini kita pencet dulu domain kelompok praktikum informasi 5B. Terus di sini kita akan add root. Di sini kita memilih yang publish application. Nah, lalu kita di sini menambahkan subdomainnya, misalnya sesuai di modul kita tambahin KSI. Terus tipenya dia localhost, terus 80. Terus kita add roots. Add roots. HTTPS di sini rootnya sudah terbuat. Di sini close. Terus kita di sini sudah berhasil membuat si rootnya. Selanjutnya kita coba buka si Apache-nya tadi. Jadi di sini subdomainnya sudah terbuat. Di sini namanya KSI kelompok PKSI 5B online. Di sini pertama kita coba buka di laptop. Di sini bisa. Nah, dan juga tadi statusnya sudah healthy. Nah, dan juga di sini kita bisa lihat di device lain atau HP dia subdomainnya bisa juga dibuka dan juga bisa terhubung ke Apache yang ada di Ubuntu yang versi localhost. Nah, mungkin selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke bagian untuk mengedit si isi dari Apache atau si tampilannya. Sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya, di mana di sini saya akan memodifikasi dari tampilan default dari Apache ini. Jadi kita akan ubah tampilan ini menjadi tampilan sesuai yang kita inginkan. Nah, pertama itu kita buka dulu ini ya, Ubuntu kita. Nah, dari Ubuntu kita masuk ke var.html. Nah, jadi di sini kondisinya udah di bagian yang seharusnya. Nah, kemudian kita lihat isi filenya. Nah, di sini ada isinya adalah index.html. Nah, di mana index.html ini adalah isi file yang menampilkan dari default Ubuntu Apache ini. Nah, kita akan mengganti defaultnya ini. Oke, sorry. Nah, selanjutnya kita akan mengubah konfigurasi di filenya, yaitu sudo nano terus slash etc
Apache 2 mods strip enable strip dir cek kita. Oke, kalau udah kita enter aja. Nah, oke, jadi selanjutnya di sini ada masukkan password, kita masukkan sesuai password kita. Nah, kalau udah di sini bakal tampil nih, tampilnya adalah directory index, index HTML dan lain-lainnya. Nah, di mana di sini kita bisa ubah menjadi kita hapus, kemudian kita ubah menjadi home HTML aja, directory index dengan home titik HTML. Kalau udah kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, untuk menjalankan konfigurasi yang baru tadi, itu kita jalankan ulang sudo system ctl start Apache 2. Oke, kalau udah berarti kita sudah menjalankan ulang. Ini restart. Oke, kalau udah menjalankan ulang. Kemudian kita buat file baru, yaitu kita namakan saja sudo nano, kita pakai nano, namanya kelompok 5 titik HTML. Kalau udah enter, nah nanti disinilah kita memasukkan kode yang dimana akan ditampilkan di halaman Apache kita nanti. Oke, jadi tadi setelah kita membuat file dari kelompok 5 HTML, kemudian kita masukkan kodenya di sini, di mana kode ini adalah kode dari AI yang dimana fungsinya di sini kita hanya untuk mengubah tampilan ini. Jadi untuk mengecek kita masukkan kode kita di file tadi. Nah, kalau udah kita Ctrl X, kita save, baru enter. Kalau misalkan udah, kita cek di bagian domain kita refresh. Nah, nanti setelah kita refresh, tampilannya akan seperti ini. Yang dimana dia tampilannya ada indeks HTML dan kelompok 5 HTML. Kalau indeks HTML, tampilannya akan sama seperti sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita pilih kelompok 5 titik HTML, maka tampilannya akan sesuai dengan kode yang kita masukkan tadi. Kita coba, nah di sini masuk sesuai dengan kode yang kita tampilkan. Seperti itu. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa perubahan untuk default tampilannya itu berubah dengan semestinya, berhasil. Oke, mungkin kita lanjut ke bagian 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif. Di sini saya akan melakukan dari security rules-nya, yaitu untuk mencoba blocking dari path untuk ke HTML dari kelompok kami. Pertama itu kita beralih ke security rules, yang mana di sini adalah menu untuk kita menambahkan rules-rules untuk memodifikasi apa saja nih yang bisa dilakukan oleh nanti. Kita pencet create rule dan custom rule. Oke, kemudian kita kasih rule name itu misalkan block web 5B. Kemudian untuk fieldnya kita cari yang untuk URI path-nya, URI path, kemudian kita kasih konten. Nah di sini kita namakan sebagai nama HTML kita, yang mana di nama HTML kita itu sebenarnya kelima HTML. Kita copy saja. Oke, kita taruh sini. Nah di sini udah untuk actionnya itu kita block. Oke, kita kasih deploy. Oke, ini sudah masuk. Mungkin bisa kita coba dulu apakah sudah berhasil untuk pengoblokannya. Nah di sini sudah berhasil. Nah oke, mungkin kita akan coba untuk beralih ke dalam device lain, itu mungkin dari HP saya. Oke, baik. Setelah kita sudah mencoba di dalam device dari laptopnya, kita akan mencoba ke device Android.
atau HP. Jadi di sini kita sudah masuk untuk ke domain kelompok PKSI 5B. Kita coba pencet untuk klik ke 5B dan di sini sudah terblokir juga. Jadi sudah dipastikan bahwa security rules kita atau yang tadi kita setting di sini itu sudah bisa keblok. Oke, mungkin sekian dari pencobaan dari security rules-nya. Oke, mungkin sekian hasil dari percobaan kelompok kami. Kesimpulannya kami sudah bisa untuk menerapkan segala percobaan yang ada. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.